Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن الآية. وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والغزالي والأولياء التسعة في الجواه والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين وبالخصوص مؤلف هذا الكتاب كي حاجي أحمد نصر الله بن عبد الرحيم مؤلف كتاب روائع البيان شيخ علي الصابوني مؤلف كتاب المجموع شرح مهذب شيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وعلى آلهم وأصحابهم وذريتهم وفروعهم وأصولهم وغفرهم ورحمهم الله شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak saudara-saudara rahimakumullah, muhadharah keempat, surat Al-Baqarah ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja. Wallazina utawi pira-pira wong akeh yutawaffawna kang den pundhut sapa allazina minkum saking sira kabeh. Wa yazaruna yutawaffawna, kita lihat al-mufradatnya yutawaffawna ayyamutuna, tegese padha mati sapa allazina wa yuqbaduna lan den cabut nyawane sapa allazina. Yutawaffawna minkum kang padha den pundhut sapa den cabut sapa allazina minkum saking sira kabeh. Wa yazaruna lan padha ninggal sapa allazina yutawaffawna minkum azwajan ing pira-pira bojo. Yazaruna ayat rukuna ninggal. Azwajan maksudnya azwajan itu apa? Al azwaj hahuna pira-pira bojo di sini hahuna ing dalem iki ayat iku an-nisa'u pira-pira wong wadon, bojo wadon maksudnya. Wal Arab utawi wong Arab iku tusami ngarani sapa wong Arab ar-rajula ing wong lanang zaujan ing bojo ing zauj bojo ya zauj wa imra'atuhu lan
ngarani sapa wong Arab imro'atahu ing bojone rajul ya zaujan lahu, tambahi zaujan ing bojo lahu maring rajul. Jadi zauj itu pada dasarnya apel dibelah dua. Karena apel dibelah dua, satu apel ini kudu ngomongnya yo zauj, sebelah yo zauj, satu pasang. Kalau satu zauj satu zauja ini enggak sinkron. Maka sebenarnya zauj yang bahasa yang fusha itu zauj satu paket. Ini bahasa yang warubama ada perubahan Ustaz Makhrus, bukan wabiha. Warubama lan kadang-kadang alhaku, kalau sampean pakai wabihat bingung nanti. Warubama lan kadang-kadang alhaku nekaaken sapa wong Arab biha kelawan kalimat zauj alha ing ha. Faqalu mongko ngucap sapa wong Arab zaujatan, nek wong wedok kadang ditambahi tak atau ha zaujah. Wa huwa utawi alhaqu biha alha iku khilaful afsahi, nulayani kang luwe fusha. Jadi zaujah itu malah enggak fusha. Itu orang sekarang hanya untuk membedakan kalimat laki-laki dan perempuan. Tetapi yang fusha dalam Al-Quran kalau kita perhatikan nggak ada menggunakan zaujatan, tetapi tetap zaujan lahu. Wanita, jika ada laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka apa yang dilakukan istri? Yatarabbasna podo nunggu sopo azwajan bi anfusihinna kelawan awak dhewe ne azwaj. Apa ya tarabbasna? At-tarabbus iku al intizaru, nunggu ngenteni. Wa min hulam iku saking maknane at-tarabbusu al intizar qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah taala fatarabbasu mongko padha nunggu sapa sira kabeh hatta yati sehingga teka sapa Allah Gusti Allah bi amri kelawan urusane wong. Nunggu bi anfusina kelawan awak dhewe ini arba'ata asyhuri wa asra ing dalam petang bulan 10 hari. Ayat ini menasakh itu menghapus hukum ayat sebelumnya. Dalam Al-Quran, kalau nggak salah mungkin pernah saya sampaikan, dalam Al-Quran itu ada nasakh tulisannya dinasakh, hukumnya masih ada. Kalau nggak salah masalah orang zina itu tulisannya sudah nggak ada. Orang-orang dewasa yang melaksanakan zina maka dia dihukum rajam. Dinasa ayatnya dihilangkan, diganti dengan ayat rajam. Ayat ini yang ayat sebelumnya itu kurang, saya nggak hafal Al-Qur'annya. Orang yang meninggal hukum iddahnya iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Itu hukum sebelumnya, ayatnya masih ada. Dengan ayat ini hukum yang menunggu iddah 1 tahun itu diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Dulu di negara-negara Arab, hampir di seluruh dunia,
sebelum mulai munculnya Islam model iddah model ini, orang itu kalau ada istri ditinggal mati suaminya, maka istrinya harus ikut menemani suaminya dibunuh juga. Kalau nggak salah pernah nonton filmnya Antonio Banderas yang Silent Night, kalau nggak salah judulnya 13 pasukan ke-13 itu harus mati sama suaminya. Kalau di Cina itu oke, nggak dibunuh, dia harus menemani di makamnya sampai mati. Orang Arab dia tidak harus mati, dia tidak harus dibunuh. Dulu sebelum Islam, dia hanya tidak boleh menikah lagi selamanya, kecuali ada ahli warisnya yang mau mewaris. Jadi istri bapaknya dulu itu bisa diwaris sama anaknya. Sangat ekstrim. Bukan, jangan bayangkan sama saya dulu punya pikiran, loh ono anak maris bojo bapak itu berarti lah maris ibu bukan. Tetap orang Arab juga sekeji-kejinya orang Arab nggak mungkin seperti itu. Yang dimaksud adalah ketika saya datang ke Arab, banyak orang terutama Sayyidul Qaum, kepala suku itu walaupun sudah tua, bu umur 80, bu umur 90, bojone cik menom-menom. Istrinya itu loh ada yang masih umur 30. Ya Sayyidul Qaum, ketua kabilah itu tuwek, punya istri yang lebih muda, bahkan mungkin seumuran cucunya, bukan umuran anaknya. Punya istri seumuran cucunya. Nah, ini di Arab dulu ketika kepala kaumnya ini meninggal, anaknya mewaris istri bapaknya yang masih jauh lebih muda dibandingkan umur anaknya. Itu dulu. Nah, baru di surat An-Nisa kalau nggak salah atau surat An-Nur, Al-Quran memberikan batasan iddahnya itu 1 tahun. Itu revolusioner, Pak. Jangan dipikir semudah itu goncangan. Al-Quran itu mempunyai perubahan yang seperti dari yang bisa diwaris, yang seumur hidup masa iddahnya menjadi 1 tahun, geger, gak sembarangan. Rasulullah itu ketika mendapatkan ayat turun itu tidak semudah langsung, oh iya Kanjeng Nabi kami ikuti, kami dengarkan, kami ikuti. Tidak, berat. Tradisi ini sudah mengakar ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, tiba-tiba dirubah iddah cuma 1 tahun. Artinya setelah 1 tahun dia boleh menikah lagi, goncang. Tradisi waktu itu, tradisi banyak kepala suku anak-anaknya putra mahkota yang ngenteni calon mewaris istri bapaknya, tiba-tiba ada yang goncang. Di ayat ini dikurangi lagi, saking hebatnya Al-Quran menghormati wanita, dikurangi lagi cuma arba'ata asyhuri wa asyra. Tujuannya kalau awal masih menghormati dan sebagainya adat Arab, yang ini tujuan minimal apa? Terlihatnya umur kandungan orang 4 bulan 10 hari berdasarkan hitung-hitungan Gusti Allah sing gawe menungso paham bahwasanya sperma yang ada di dalam kandungan
Jika itu 4 bulan 10 hari jika tidak berkembang, maka otomatis dia sudah mati. 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa 'ashra. Fa iza balagna mongko tatkalane sampai sapa azwajan ajalahunna ing mongsoni azwaj. Balagna ma ajalahunna maksude al ajal utawi ajal iku al muddatu mongso al madrubatu kang den gawe li syai'in maring suci-wici. Ajal itu masa untuk untuk sesuatu. Misale kalau di sini wa yuqalu lan den ucapaken lil muddah maring mongso al madrubati kang den gawe li hayatil insan maring umure hidupe menungso ajalan ing ajal. Makanya disebut ajalmu iku dudu ajalmu. Ajal itu mongsone. Cuma kita biasane dipakai ajal iku maknane mati, ajalmu iku meneh. Padahal enggak, ajal itu mulai dia lahir sampai mati itu namanya ajal. Bukan matimu, ajali. Kecuali kalau ajali sampun mantun, nah itu beda. Berarti ajalnya sudah habis, mongsone wis entek masa hidupnya. Qala dawuh sapa Gusti Allah taala fa iza jaa ajaluhum mongko tetkalane teka apa mongsone masa hidupe kaum. Wal murad lan kang den karepaken di ayat ini adalah inqidhaul iddati habise masa iddah. Ketika mereka sudah sampai atau habise masa iddah, fala junaha mongko ora ana dosa alaikum ing atase sira kabeh fima ing dalem barang fa'alna kang berbuat sapa azwaj fi anfusihinna ing dalem awak dhewene azwaj ora dosa bil ma'rufi kelawan api. Maksudnya jika masa iddahnya sudah selesai, kalian boleh melaksanakan khitbah, ngelamar. Iddah wis entek wis oleh dengan cara yang bagus. Wallahu ta'ala Gusti Allah bima kelawan barang tak maluna kang berbuat sapa sira kabeh iku khabirun moho mengetahui. Khabir maksudnya adalah al khabir utawi khabir iku al alimu zat kang moho ngerti bil umuri kelawan pira-pira perkara khafiyuha rupane samari umur wajaliyuha lan terangi umur allazi la takhfa kang ora ana kang samar alaihi ing atase khabir apa khafiyatun barang kang samar. Khabir kalau bahasa sekarang khabir itu dimaknai pengalaman. Orang ngerti itu cuma terbatas, pengetahuannya cuma sekali dua kali. Tapi khabir itu sudah pengalaman sekali. Dalam ilmu spionase, khabir itu dimaknani agen rahasia yang faham hal yang sedetil-detilnya. Makanya agen rahasia bahasa Arabnya itu mukhabarat. Jadi mukhabarat itu orang yang khabir, yang faham. Nah, Gusti Allah itu bukan hanya mengetahui alim biasa, tapi di sini menggunakan khabir. Sak jeru-jerune nok jerune atimu pun Gusti Allah faham. Non hukmu iddatul mutawaffa anha zaujuha, hukum iddahe wong wadon kang den pundhut bojone
Wal ihdadu lan berkabung. Ya, ihdad itu bahasa enak apa Ustaz? Ya, berkabung ya. Saya nyari bahasa yang pas itu kok belum mana. Wal ihdadu lan berkabung. Wa fihi lan iku ing dalem hukum masailun utawi pira-pira masalah. Al mas'alatul ula utawi masalah pertama, iddatul mutawaffa anha utawi iddahe wong wadon kang den tinggal bojone. Mutawaffa anha zaujuha iku arba'atul asyhuri wa asyara, 4 bulan 10 hari. Wa iddatul amati utawi iddahe budak wadon iku ala nisfi iddatil hurri, ing atase separone iddahe wong merdeka. Berapa? Yaiku syahroni 2 bulan wa khamsatu ayamin dan 5 hari. Ini kalau ada budak maka iddahnya cuma separuhnya. Jangan bayangkan budak itu selalu jelek, karena budak itu sesuatu dulu. Nah, ini cuma budak sopo sing karep lo, jangan sembarangan. Budak adalah, jadi orang kalau perang, habis perang, maka orang yang kalah itu jika tidak mati maka yang kalah itu ditawan. Kalau ditawan dia bukan pahlawan, biasanya dijual. Itu kalau laki-laki dijual, dijadikan budak untuk bekerja. Kalau perempuan ini otomatis statusnya menjadi budak amat ini. Kadang budak ini tidak selalu pekerja, bisa jadi dulu adalah putri dari kepala suku, maka statusnya walaupun budak tetap dia mewah karena putri dari kepala suku dan seterusnya. Contoh misalnya Siti Hajar. Siti Hajar dulu itu kan status raja, sebelumnya kan amat, disodakohkan, diberikan kepada Siti Sarah, menjadi hanya sekedar pemberian, dianggap sebagai pembantu sama Siti Sarah. Tapi jangan bayangkan posisi Siti Hajar itu jelek. Ini keturunan raja, cantik, walaupun posisinya dulu amat. Wabilan kelawan iki pendapat qala dawu sapa jumhurul ulama, sebagian besar ulama. Wa qala lan dawu sapa Abu Bakar Al-Asom, iddatul amati utawi iddahe budak iku datil harairi kaya iddahe pira-pira wong merdeka. Wa tamassakalan berpegangan sapa Abu Bakar Al-Asom bizohiri hazil ayat, kelawan zohirnya ayat ini. Kenapa? Mungkin Syekh Abu Bakar Al-Asom, iddah itu kan tujuan utamanya agar terlihat dia sedang hamil atau tidak. Lah kalau cuma 2 bulan 5 hari kan belum tentu. Wong ini standar yang dibikin sama Gusti Allah. Standar yang dibikin Gusti Allah maksimal akan terlihat atau tidak itu 4 bulan 10 hari. Kalau kita bagi 2 belum tentu. Bisa jadi dia sedang mengandung tapi tidak kelihatan. Waidatul hamili utawi idahe wong kang hamil iku biwat ilhamli, kelawan ngelahiraken dele hamili, sawaun podo iku fihi ing dalem iddatul hamal al khurratu utawi wadon merdeka wal amatu lan budak. Tadi kan bahas masalah iddahe wong ditinggal mati bojone. Nek gak hamil maka 4 bulan 10 hari. Nek hamil begitu melahirkan langsung selesai iddahnya. Walau wadu'at,
Ini bagaimana? Walau wadu'at lan lamun ngelahirakan sapa hamil ba'da wafati zaujiha sause wafate bojone hamil bilahdotin kelawan 1 detik halal mongko halal laha maring hamil opo antata zawwaja yento nikah. Dia hamil umur 9 bulan 10 hari. Begitu mau melahirkan sudah di operasi, sudah di meja operasi kalau atau sudah mau melahirkan, sudah pembukaan 4 dan sebagainya. Begitu mau pembukaan, mau melahirkan, bojone embuh kena serangan jantung mati misalnya. Begitu melahirkan, dokter seneng langsung tak lamar, boleh. Misal ini contoh, walaupun gak mau ya, tapi begitu melahirkan langsung nikah boleh. Enggak manusiawi, ya, tetapi secara hukum karena iddah itu kan bahas masalah hamil, anak sopo, lagi wis lahir, sudah nggak ada masalah. Maka begitu melahirkan, tahu satu jam sebelumnya suaminya meninggal, begitu melahirkan langsung nikah lagi, boleh. Walau bilah dotin, wa dulu lan duduaken ala haza ing atase iki apa mahadis ruya kang den riwayataken an Subai'ati saking Subai'ah al Aslamiyah kalau nggak salah, al Aslamiyah kanat ono sapa Subai'ah iku tahta Sa'd bin Khawlah dadi bojone Sa'ad bin Khawlah, wa huwa utawi Sa'ad iku min Bani Amir bin Lu'ay saking Bani Amir bin Lu'ay. Wa kana lan ana sapa Sa'ad iku syahida melok perang Badron ing perang Badar. Jadi Subai'ah ini sebenarnya ayatnya ada tentang bahwasannya iddahnya orang yang hamil itu melahirkan, tetapi kadang zaman itu kurang jelas. Nah, ini diperjelas lagi sama hadis yang diriwayatkan Subai'ah. Subai'ah meriwayatkan dulu dia pernah menjadi istrinya Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini pahlawan perang Badar, tapi matinya enggak di perang Badar. Fatufiya anha mongko den pundut sapa Sa'ad anha saking Subai'ah fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada. Wafatnya pas haji wada. Haji wada itu kurang lebih perang Badar itu 2 Hijriah. Haji wada itu kalau nggak salah tahun 12 Hijriah, 10 tahun selisihnya. Tetapi wafat pas setelah haji wada. Waya hali utawi Subai'ah iku hamilun hamil, falam talbas mongko ora suwi sapa Subai'ah an wadu'at ing yen to nglahiraken sapa Subai'ah hamlaha ing kandungane Subai'ah ba'da wafatihi sa'use wafate Sa'ad bin Khawlah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan 10 hari Sa'ad bin Khawlah ini wafat, 10 hari kemudian Subai'ah melahirkan. Jadi enggak seperti tadi, ini si manusiawi 10 hari. Riwayat yang lain ada yang sampai 1 bulan.
setelah 1 bulan Subai'ah melahirkan. Falam talbas ora suwe. Falamma ta'alat mongko tetkalane wus bersih, wus naik, bahasa menghilangkan, wus mari, wus suci sapa Subai'ah min nifasiha saking nifasi Subai'ah, tajammalat mongko berhias sapa Subai'ah lil khitabi maring dilamar. Begitu setelah selesai nifas, ada yang melamar, mungkin cantik sehingga banyak yang melamar. Maka Subai'ah ini belum 4 bulan sudah mulai berhias karena sudah ada beberapa orang yang datang melamar. Fadakhala mongko mlebu alaiha ing atase Subai'ah sapa Abu Sanabil bin Ba'kak. Abu Sanabil bin Ba'kak rajulun, ya rupane wong lanang min Bani Abdiddar saking kabilah Bani Abdiddar. Faqala mongko jawab mongko takon sapa Abu Sanabil, mali araki mutajammilatun, ma utawi apa li ku kedue ingsun ara ningali sapa ingsun ki ing sira wadon iku mutajammilatun berhias macak. Abu Sanabil itu masuk ngelamar, kalau nggak salah beliau juga datang melamar. Loh, kok berhias, kok macak sampean? La'allaka turajjina an nikaha, la'allaki menawa sira bisa tarjina ngarepaken sapa sira an nikaha ing nikah, sampean pingin nikah ta? Wa innaka lan satemene sira wadon wallahi demi Gusti Allah ma anti ora ana sapa sira iku binakihin dadi wong kang nikah hatta yamurra sehingga lewat alaika ing atase alaiki ing atase sira apa arba'atu asyhuri wa 4 bulan 10 hari. Jadi kata Abu Sanabil, sampeyan wis macak iki kepingin arep kawin ta? Fakwanya, pendapatnya Abu Sanabil, gak oleh mbak, sampeyan iku durung oleh nikah maneh kecuali wis ngelewati 4 bulan 10 hari. Qala dawu sapa Subai'ah, falamma qala mongko tetkalane ngucap sapa Abu Sanabil limari ingsun zalika ing mengkono pengucap jama'tu ngumpulaken sapa ingsun alayya ing atase ingsun siyabi ing pira-pira baju ingsun hina amsaitu nalikane sore sapa ingsun. Jadi ketika Abu Sanabil bilang begini, Subai'ah ini penasaran. Lu sak ngertiku iku patokane melahirkan. Lu kok Abu Sanabil memfatwakan berpendapat kudu ngenteni 4 bulan 10 hari. Maka Subai'ah ini langsung pingin sowan nang Kanjeng Nabi. Maka menggunakan jamak tuh. Bajunya ini komplit. Orang Arab itu kalau dikumpulno itu kalau bajunya itu komplit. Komplit itu apa? Ada baju dalam, ada daleman, ada lagi yang namanya baju luaran, tambah lagi jubah, kerudung, terus khimar. Komplit sehingga benar-benar ketutup. Makanya jamak tuh tak kumpulno kabeh. Siapi baju-baju ingsun itu pun berangkatnya hina amsa itu ketika malam agak gelap. Kenapa? Posisi beliau ini kan ragu.
Karena ada yang berfatwa nunggu 4 bulan 10 hari karena ragu, berangkatnya pun harus hati-hati. Ini juga berlaku buat kita. Ketika ada masalah, ada orang yang menuduh kita apa-apa, walaupun kita merasa benar, tetap kita harus hati-hati. Supaya pun begitu, yakin, beliau ini yakin, patokannya apa? Melahirkan. Tapi karena ada pendapat lain, beliau hati-hati, gak langsung budal lagi saiki awan-awan, enggak, nunggu sore agak remeng-remeng dikit. Fa'ata itu mongko nekani sapa ingsun Rasulullahi ing Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi anzalika ing mengkono-mengkono masalah. Fa'afta mongko maringi fatwa sapa Kanjeng Nabi ning ingsun bi anni kelawan sak temene ingsun iku kot halal tu temen-temen wis halal sapa ingsun hina wadatu tetkalane nalikane nglahiraken sapa ingsun hamli ing kandungan ingsun wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun bitazawuji kelawan nikah in badalamun pertelo apa tazawud limaring ingsun. Jadi Subai'ah langsung minta fatwa ke Kanjeng Nabi dan Nabi memfatwakan sudah boleh halal nikah manenduk gak apa-apa. Hadis yang lain ini lumayan menarik. Subai'ah ini mungkin cantik dan masih muda, yang ngelamar 2 orang. Yang satu muda, masih muda, yang satu sudah tua. Subai'ah ya seneng sing nom toja, maka nerimalah yang muda. Kan disebutkan siapa namanya yang muda ini. Maka dia oke, tak terima 2 orang ini melamar bareng, tak terima yang ini. Yang tua itu ini Abu Sanabil bin Bakak ini. Nah, Abu Sanabil ini versi Sarah dan Abu Sanabil itu hubungannya sama keluarganya. Jadi ini posisinya kan masih di rumah suaminya toh, baru selesai melahirkan masih di rumahnya Abu Sa'ad, masih di rumah Sa'ad bin Khawla sudah dilamar. Nah, Abu Sanabil bin Bakak ini punya hubungan baik sama keluargane Subai'ah. Jadi nek misale bapak iki ngerti aku sing lamar, ya pasti bapak milih aku. Karena ini pilihan Subai'ah milih sing nom. Maka Abu Sanabil menggunakan alasan ini salah satunya untuk menunda yang 4 bulan 10 hari tonduk, dalam tanda kutip engko bapakmu cek isok moro, isok menigo aku nigo bapakmu. Ini syarah loh ya, wallahu alam benar atau tidak. Ini syarah. Dalam tanda kutip bisa nigo ke bapake. Maka penasaran Subai'ah sing bener sing dhisik langsung sowan ke Kanjeng Nabi. Gak apa-apa, nek awakmu wis cocok, ya wis langsung kawin ae, gak apa-apa kata Kanjeng Nabi. Ini bahasa syarah. Akhraja ngetokaken hu ing hadis sapa imamain, Imam Bukhari lan Imam Muslim fi sahihaini ing dalam sahihnya, yaitu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa filan iku ing dalam iki kala dawuh sapa Ibnu Syihab wala ba'sa lan ora apa anta tazawwaja ing yen to nikah kawin sapa wadon hina wadoat nalikane nglahiraken wa ingkanat lan walaupun ono iku fidamiha ono sapa anu fidamiha ing dalam getine wadon hamil. Jadi menurut Ibnu Syihab
boleh dia menikah walaupun masih ada darah nifasnya. Boleh, seperti saya contohkan, baru lahir langsung nikah boleh. Ghairu annaha angin waing satemene hamil iku la yuqarribuha, ora oleh nekani mareki sapa wong bojone ha ing hamil hatta tathur, sehingga suci sapa hamil. Yo nikah langsung boleh, cuma nggak boleh berhubungan. Fa'ala hadza fa'ala huna, mongko iku ing atase iki hukmul ayati, hukum ayat iku amun umum fi kulli man ing dalem saben-saben wong tufi an hazaujuha kang den pundhut bojone bi antatada kelawan yen to idah sapa hamil sapa wong wadon arba'ata asyuri wa asra ing 4 bulan 10 hari summa khassasa mongko nuli ngususaken apa utawa khususaken khususaken min hazal umumi saking ikilah umum wa ulatul ahmali utawi pira-pira wong kang hamil bihadal hadis kelawan ikilah hadis wa bi qaulihi ta'ala lan kelawan dawuh Gusti Allah taala wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun, lan pira-pira wong kang hamil ajalahuna utawi mongsone hamil iku ayyadna yen to nglahiraken sapa hamil hamlahunna ing kandungane ulatul ahmal. Jadi bahasa ini digarisbawahi sama Kiai Nasrullah. Ayat ini pada dasarnya umum, dikhususno karo hadisnya Subai'ah dan ayat ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun pun sesuai kesepakatan sudah berapapun itu pokoknya jam 8 mari. Ini lebih dikit pun monggo mbok menawi wonten pertanyaan siap. Apa akibat melanggar masa iddah? Melanggar masa iddah ini menikah lagi di masa iddah. Rusak, kalau nggak salah rusak, batil. Pernikahan itu rusak, batal. Karena ini masih dalam tanda kutip masih wilayahnya suami pertama, baik iddah meninggal maupun iddah ini masih wilayahnya suami pertama. Kok diserobot? Ya gak sah, pernikahannya gak sah. Insya Allah begitu. Pernikahannya orang yang masih iddah dinikahi, pernikahannya gak sah. Karena ini masih wilayah dalam tanda kutip ini masih separuhnya milik suami pertama, belum 100% lepas. Masa iddah itu masih itu kurang lebih ngeten. Makanya di keterangan yang kemarin suami itu lebih berhak untuk rujuk. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia masih separuh. Bahkan jika istrinya tidak mau, tak rujuk dek, mau gak gelem aku wis duwe pacar, tetap balik. Udah cerai misalnya, bojone wis pacaran maneh, misalnya masih masa iddah, bojone langsung tak rujuk dek, gak gelem mas. Aku lo wis gak cinta sampean, cinta yang gak sih, nggak bisa. Jika nikah hukumnya dalam masa iddah hukumnya nggak sah. Padha ambek nikahi bojone wong, oleh apa? Ya gak oleh. Karena statusnya masih suami orang. Monggo. Yang tadi istilahnya kalau
Ini cerai apa meninggal? Cerai. Diceraikan sedang hamil. Paling enak tak bikin notok. Hamil tuwek umur 9 wulan 9 hari. Mari melahir wis cerai nih 9 bulan 10 hari cerai. Ketok palu. Mari ngono nglahirno. Langsung dilamar, langsung nikah, sah. Ambilnya 7 bulan belum melahirkan. Ya tetap sampai patokannya melahirkan. Nah, saiki kesusu bisa. Gak sampai 9 bulan 10 hari operasi sesar. Takon sama dokter, dok, bisa nggak saya melahirkan sekarang? Bisa melahirkan. Loh sekarang itu bisa loh. Loh enggak, dokter itu tidak digugurkan. Dokter itu mempunyai hitungan sendiri. Tidak harus tidak harus contoh misalnya saiki pesen, makanya gak usah kaget anak bisa lahir tanggal 6 bulan 6 2006, gak usah kaget. Padahal menurut hitungan seharusnya dia lahir tanggal 11. Tak disikno dok tanggal 6 bisa. Nggak usah kaget, lahir keren. Nah, zaman sekarang nggak usah kaget. Nek dulu iya, itu mukjizat dalam tanda kutip. Isok lahir jam 6 tanggal 6 bulan 6 2006 itu bisa. Sekarang dulu isok ngepas itu nggak bisa. Bisa. Ada umur tertentu misalnya, kalau nggak salah umur 7 bulan itu sudah komplit. Tua ya baik bahasanya. Umur 7 bulan tua, pingin dilahirno umur 7 bulan itu lebih baik daripada lahir umur 8 bulan dilahirno susu. Cek cepet entek masa idah boleh. Yang penting kan melahirkan. Walaupun ya itu kan nanti menyengsarakan anak. Tentu ketika melahirkan berdasarkan dokter yang qualified, bukan digawi-gawi. Itu namanya merekodoyo Gusti Allah lagi bahasa wala tatakhidu bi ayati huzwa. Ojo nggawe dulinan hukum-hukumku. Ya kalau sehari 2 hari berdasarkan pandangan dokter ternyata lahir lebih cepat lebih baik, monggo. Tapi nggak boleh hanya sekedar untuk menghelah ngakali Gusti Allah. Pun, monggo. Kalau hamil sampai 9 bulan berarti tanggung jawab itu pertama selama kehamilan itu. Oh iya. Terutama kalau hamil itu kan enggak berlaku waktu, berlaku melahirkan. Tanggung jawab itu sampai kapan? Karena ada anak, kemarin dibahas, sampai dia menyusui pun suaminya wajib memberikan nafkah. Walaupun dalam tanda kutip wis dadi bojone wong liya. Mergo ana anak. Monggo. Pun mugi-mugi manfaat nanti di sempurnakan kali santen saking kula akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa istiqomah ngaji. Untuk minggu depan ngaji berikutnya sudah masuk Ramadan. Jadi untuk waktunya nanti masuk Ramadan berarti dimulainya hari Sabtu sama Ahad ya, Sabtu sore. Soalnya mulai jam 5 lah ya. Jam 5 sampai maghrib ya, sampai berbuka. Hari Sabtu sama hari Ahad.
Tuh. Mungkin untuk masalah tadi itu bisa nanti kita lihat lagi. Sama-sama saya juga hanya ingat-ingat gitu, ingat-ingat setengah-setengah lali nikah ketika masa iddah. Insya Allah juga masih ada yang mengisahkan, tapi hukumnya dzunub, hukumnya dosa. Statusnya di bab terakhir ada jilid 3 nanti ya. Insyaallah nanti akan di hal-hal yang mungkin nanti yang Ustaz Arifin nanti akan dinasak ya. Sementara itu. Jadi sekali lagi pertemuan berikutnya adalah Ramadan. Muga-muga ayo semuanya berharap Ramadan. Semuanya harap-harap Ramadan, bukan malah mengeluh datangnya Ramadan, dan peduli dengan Ramadan. Peduli Ramadan itu paling enggak mungkin dengan ya saya kira persiapno belonjone disiapno belonjone, disiapno kesehatane demi Ramadan. Itu namanya menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Ya katakan termasuk bersih-bersih masjid, bersih-bersih ruku. Itu juga menyambut Ramadan, senang di situ, fadilahnya luar biasa. Jangan cuek-cuek aja lah, poso aja papanya teteko. Iya sih teteko ya. Ini tuh kemauan paling manfaat dari Allah, dan kalau ada yang mungkin yang salah, moga-moga diberi kebenaran, dibenarkan oleh Allah, dan yang benar diberikan oleh Allah. Mungkin kita bisa melaksanakan dan diberikan yang manfaat. Al-Fatihah.